Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Puja Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi yang menarik, membahas mengenai langkah strategi incumbent raih kepercayaan masyarakat periode kedua jadi penentu langkah politik selanjutnya. Dan sesuai dengan bahasan tersebut kami sudah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Di Provinsi Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, ada sebanyak 16 pemimpin daerah merupakan incumbent atau pemimpin yang kembali menjabat di periode kedua. Bagi incumbent dalam menjalankan kepemimpinan di periode kedua merupakan tantangan besar dalam menyampaikan dan merealisasikan visi misi yang dimana pada periode sebelumnya belum terrealisasi secara maksimal. Kebijakan-kebijakan baru pemerintah pusat menambah tugas baru bagi pemimpin daerah dalam bersinergi merealisasikan program-program pusat. Meski masuk periode kedua, namun masyarakat masih terus menanti realisasi janji-janji pada kampanye politik baik di periode sebelumnya maupun di periode kedua. Tugas pemerintah daerah selain merealisasikan program sinergi pusat, juga sekaligus merealisasikan janji-janji kampanye. Hal ini tak lain juga menjadi bekal para pemimpin daerah untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam langkah selanjutnya di dunia politik. Lantas bagaimanakah dinamika politik para incumbent untuk tetap meraih kepercayaan masyarakat sebagai bekal melangkah ke tahap selanjutnya? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Sebelum kita menyambung berbincang kita pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu bisa menyapa kedua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Pak Andi Suwarko selaku pakar kebijakan publik UINSA. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mas Pucok. Senang bisa berbincang pada malam hari ini dan juga bisa berjumpa secara langsung Pak Andi. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Di samping Pak Andi, seperti biasanya sudah hadir Bapak Bayahi Surat selaku pengamat politik. Apa kabar Pak Bayahi? Baik. Iya, baik. Senang bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Saya juga butuh opini dan juga pendapat Anda. Dan pemirsa, tapi sebelum kita menyambung perbincangan kita pada malam hari ini, kita harus break dulu sejenak. Ada jam berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Pemerintah akan menutup 343 tempat pembuangan sampah akhir di lahan terbuka atau open dumping. Penutupan akan dilakukan secara bertahap mulai Senin pekan depan. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, senang sekali saya bisa berbincang kembali tentunya pada malam hari ini terkait mengenai bahasan kita yaitu langkah strategi incumbent raih kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan bahasan tersebut, tadi sudah saya sampaikan di awal, kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk bisa menyikapi dan juga melihat dari sudut pandang yang berbeda terkait bagaimanakah cara bagi incumbent yang sudah terpilih menjadi kepala daerah untuk bisa menjaga trust dari publik secara langsung, bagaimana menjaga kepercayaan dan juga strategi untuk bisa meraih kepercayaan dari publik atau masyarakat. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Andi. Pak Andi, tanggapan Anda secara
secara personal Pak Andi, bagaimanakah penentuan atau boleh dikatakan sikap yang harus dilakukan oleh para incumbent ini, kepala daerah lebih tepatnya, dalam menjaga trust atau kepercayaan kepada publik? Ya, saya kira yang pertama mereka terpilih kembali ini kan sebagai bentuk apresiasi ya terhadap kinerja para incumbent selama 1 periode gitu ya. Nah, karena itu apresiasi itu harus dibalas dengan kinerja yang lebih baik gitu ya. Dengan kinerja yang lebih baik 1 periode yang terakhir gitu ya. 1 periode yang terakhir. Jadi apa yang dijanjikan selama kampanye itu ditunaikan gitu ya. Ditunaikan kemudian nanti di penghujung 2029 itu ya, semua janji-janji itu sudah terrealisasi gitu ya. Intinya adalah tunaikan gitu ya, janji-janji itu dibayar lunas gitu ya, dibayar lunas dengan kinerja yang terbaik gitu. Baik, kira-kira menurut Anda pribadi, kira-kira poin-poin apa saja perlu diperhatikan dalam hal ini? Yang pertama, saya kira ya untuk menjaga trust ya atau kepercayaan itu incumbent ya kepala daerah yang terpilih ini harus meningkatkan kapasitas personal dia ya, kapasitas personal dia maupun kapasitas kelembagaan dalam memimpin dan mengelola pemerintahan gitu ya. Nah, itu nanti diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang responsif ya. Terhadap masalah-masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, endingnya tentu nanti setelah kebijakan itu diimplementasikan, masalah-masalah fundamental yang dihadapi masyarakat itu bisa diselesaikan. Saya kira ini yang pertama ya, yang harus dilakukan oleh para kepala daerah. Kemudian yang kedua, yang juga penting adalah kepala daerah ini harus menjaga integritas personalnya dia, gitu ya. Jadi setiap kepala daerah ini kan tentu punya nilai-nilai yang diyakini ya, tentu nilai-nilai yang luhur gitu ya, nilai-nilai yang baik. Nah, antara nilai dengan tindakan itu selaras gitu ya. Kalau kemudian nilai misalnya mengajarkan mengelola pemerintahan itu dengan cara yang jujur, tidak boleh korupsi gitu ya. Selama mengelola pemerintahan juga kemudian tidak melakukan korupsi gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya kira yang penting juga untuk menjaga kepercayaan atau trust itu menjaga kedekatan ya dengan rakyat gitu. Mungkin ada beberapa terminologi ya selama proses kampanye pilkada yang sering kita dengar, misalnya ada belusuan misalnya gitu ya. Ada lagi istilah terus-menerus menyapa rakyat itu. Nah, dalam kerangka membangun kedekatan dengan rakyat supaya kemudian bisa memahami betul ya apa yang dirasakan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kepala daerah harus dekat dengan rakyat itu ya. Baik. Harus belusuan, harus terus menyapa gitu ya. Saya kira itu 3 hal terpenting ya yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Baik, saya beralih ke Pak Yaki. Pak Yaki, kemampuan komunikasi politik apa yang perlu dilakukan dalam hal ini bagi mereka kepala daerah incumbent yang terpilih kembali untuk bisa menjaga kepercayaan publik dan juga meningkatkan respon yang cukup baik begitu dengan publik adanya? Terima kasih. Memang baru saja ya pilkada dilakukan dan catatan kami ada 48,7% ini incumbent meraih kembali kemenangan. Kemudian ada 23% incumbent itu kalah. Kemudian ada 28% tidak mencalonkan dari incumbent. Artinya kalau saya membaca ini, artinya kepala daerah yang kemarin ya, yang di 2019, 2024, 2025 kemarin itu masih
mayoritas yang mencalonkan itu 48,7% ini terpilih kembali. Lah, dalam hal kenapa kok kepala daerah ini incumbent bisa terpilih kembali, saya rasa ada 3 faktor yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut. Yang pertama adalah dia menjalankan, artinya memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Kemudian yang kedua, pelayanan publik. Ini yang harus betul-betul, karena ini merupakan penilaian yang sangat krusial, ya. Infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan. Ini yang dinilai oleh masyarakat. Sehingga nanti tatkala kepala daerah yang saat ini baru dilantik nanti mau mencalonkan kembali yang bagi yang baru sekali ya mencalonkan, kemudian harus mencontoh yang 19 kabupaten, kota, dan provinsi ini yang terpilih kembali, yaitu menjaga ritme pelayanan, kemudian infrastruktur dan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Baik, berkaitan mengenai janji-janji politik, kita ketahui bahwasanya setiap kepala daerah memiliki janji-janji politik. Terkait mengenai realisasi dengan janji yang sudah ada, bagaimana dalam hal ini? Saya rasa begini, memang setiap kepala daerah ini tidak hanya 3 yang janji politiknya yang diutarakan, yang disampaikan terhadap masyarakat. Tetapi saya rasa beberapa kali kami melakukan survei, ini untuk mencapai kesemuanya janji-janji politik itu sangat sulit. Tetapi masyarakat ini yang penting ya, infrastruktur bagus, kemudian pelayanannya bagus. Maksudnya pelayanan ini bisa saya pelayanan secara kepengurusan surat menyurat, kemudian termasuk pelayanan-pelayanan mengurangi tingkat pengangguran. Ini termasuk salah satunya. Kemudian bagaimana tingkat pengolahan pendidikan di daerahnya tersebut. Oke, baik, Mbak Andi, saya ingin bertanya kembali kepada Anda. Kita ketahui bahwasanya untuk bisa menjaga kepercayaan publik begitu dilakukan berbagai upaya begitu oleh kepala daerah. Padahal beberapa waktu ini kepercayaan publik menjadi menurun. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa kebijakan-kebijakan ada yang dari pemerintah pusat yang sempat dikeluarkan, ya sepertinya terkesan mendadak begitu dan tergesa-gesa begitu. Lantas bagaimana? Apa yang dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini untuk bisa mengayomi atau bahkan bisa meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan publik kepada kepala daerah sendiri? Saya kira yang pertama perlu memberikan sosialisasi ya, atau pemahaman gitu ya kepada masyarakat ya, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memicu banyak kontroversi gitu ya, pro dan kontra itu diambil oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi supaya kemudian publik ini bisa memahami ya, ini kan pemerintahan kita ini kan bertingkat ya, ada sistem desentralisasi, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana yang kemudian menjadi kewenangan pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira meskipun ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ya, misalnya tentang efisiensi anggaran misalnya gitu ya, pemerintah daerah saya kira harus bisa memberi prioritas gitu ya, terutama terkait dengan janji-janji politik yang ini sifatnya fundamental ya, berhubungan dengan problematika masyarakat gitu ya. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan atau program-program yang fundamental yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat ini harus tetap menjadi prioritas gitu ya. Jadi antara janji kampanye dengan mungkin situasi real sekarang, ada kebijakan efisiensi anggaran itu masih bisa disiasati gitu ya. Masih bisa disiasati. Saya kira itu 2 hal penting ya, saya kira yang perlu dilakukan di tengah munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang
kontroversial yang memicu pro dan kontra itu. Baik, Pak Andi dan juga Pak Bayhaqi, kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali, tentunya setelah yang satu ini. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini membahas mengenai langkah strategi incumbent raih kepercayaan masyarakat. Kalau kita mengetahui bahwasanya ini bukan perkara yang mudah begitu ya untuk bisa menjaga kepercayaan publik atau masyarakat di tengah permasalahan-permasalahan kebijakan-kebijakan yang muncul dari pusat sendiri begitu ya, membuat adanya shock dan juga kaget bagi masyarakat yang ada di setiap daerah. Dan kita kembali terkait mengenai strategi dari incumbent untuk bisa menjaga kepercayaan kepada publik. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Bayhaqi. Pak Bayhaqi, kalau kita ketahui bahwasanya tantangan terbesar dari incumbent kan begitu besar sekali. Kalau Anda melihat dari kacamata Anda, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa nih Pak Bayhaqi, dan juga bagaimanakah solusi untuk bisa mengatasinya? Begini, memang ya itu tadi, bahwasannya pemilihan kepala daerah kan baru saja dilantik, tetapi ini jangan diremehkan. Artinya penilaian masyarakat ini di 100 hari kinerja pemerintahan ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Apakah nanti di 100 hari ini ada daya kejut yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi? Daya kejut ya Pak? Daya kejut. Kalau memang ada daya kejut, kemudian daya kejutnya itu tinggi, ini yang menyebabkan efek elektoralnya akan bertahan. Artinya berdampak terhadap tingkat kepuasan, termasuk tingkat kemantapan pilihan nanti, gitu. Karena kalau sampai di 100 hari ini hanya stagnan, tidak ada kegiatan yang spektakuler, ini hati-hati ke depannya berpotensi untuk tidak akan terpilih kembali. Sudah banyak hal di pilkada kemarin, di 2024 kemarin, banyak incumbent itu kalah, ya, banyak incumbent itu kalah. Bahkan ada 4 kabupaten kota incumbent dikalahkan oleh wakil. Baik. Nah, artinya apa? Kinerja di bupati tersebut, bupati maupun wali kota tersebut dianggap buruk oleh masyarakat, sehingga ke depan supaya incumbent ini betul-betul hati-hati, karena trennya terus meningkat. Ya, terus meningkat, artinya incumbent kalah itu trennya meningkat dari periode ke periode. Lah, bukan tidak mungkin nanti di 2029 incumbent ini kalau kinerjanya selama bekerja ini dia tidak ada nilai daya kejutnya yang signifikan, bukan tidak mungkin dia di 2029 akan kalah dengan penantang baru. Saya rasa seperti itu. Baik, kalau kita berbicara mengenai janji, sebelum saya beralih ke Pak Andi, berkaitan mengenai janji, tidak sedikit begitu janji-janji politik yang disampaikan di awal oleh kepala daerah dan juga bagi mereka incumbent begitu, tidak terrealisasi dengan cukup baik, bahkan menyisakan janji yang sudah ada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Atau kira-kira apa penyebabnya begitu, Pak Bayhaqi? Memang banyak hal ya.
Karena satu, pada waktu kampanye terlalu banyak janji yang dikeluarkan oleh para kontestasi untuk meraup dukungan dari masyarakat. Dia tidak memikirkan bagaimana janji itu harus direalisasikan. Dengan anggaran berapa, ini yang harus dipikirkan. Padahal, yaitu yang saya katakan tadi, padahal kepala daerah itu hanya cukup untuk memperbaiki infrastruktur, kemudian kesehatan, itu yang harus artinya yang berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh para incumbent. Saya rasa seperti itu. Baik, kalau kita beralih ke Pak Andi. Pak Andi, terkait mengenai transparansi transparansi terus kemudian akuntabilitas ini menjadi satu hal yang penting dalam proses yang ada begitu, meraih kepercayaan publik gitu. Dalam hal ini, apa tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut? Apa yang perlu dilakukan? Apakah selama ini, sejauh ini, tidak usah jauh-jauh di Jawa Timur sendiri atau di kota Surabaya, apakah sejauh ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, akuntabilitas dan juga transparansinya cukup baik? Saya melihat begini ya, jadi sekarang ini kan kita masuk di era digital ya, digital. Jadi pemerintah daerah itu sesungguhnya sekarang sangat terbantu gitu ya dengan teknologi digital itu untuk melakukan proses transparansi gitu ya. Misalnya begini, terkait dengan pelayanan publik misalnya gitu ya, terkait dengan pelayanan publik, karena kemudian proses pelayanan ini kemudian dilakukan secara digital gitu ya, kemudian mekanisme dan prosedurnya itu sudah misalnya disosialisasikan melalui website, melalui media sosial misalnya di situ ya. Lalu kemudian masyarakat menjadi paham dan mudah mengakses gitu ya proses pelayanan publik itu. Jadi saya kira dalam konteks membangun transparansi itu e-government gitu ya atau digital government itu saya kira menjadi salah satu yang harus dilakukan ya, dan saya kira sudah mulai banyak pemerintah daerah yang kemudian melakukan hal itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan akuntabilitas gitu ya. Nah, ini saya kira penting gitu ya. Saya kira ini penting, dan kalau kita melihat mekanisme ya akuntabilitas itu kan dilakukan secara berkala ya. Misalnya ada proses akuntabilitas tahunan misalnya itu ya. Misalnya ada penyusunan LKPJ gitu ya, terkait dengan pelaksanaan APBD gitu ya. Nah, itu menurut saya juga harus disosialisasikan ya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah ke publik gitu ya, ke publik. Kemudian juga ada mekanisme akuntabilitas yang sifatnya 5 tahunan gitu ya. Itu kan ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD juga kepada publik gitu ya. Itu juga harus disosialisasikan di website, kemudian di platform media sosial yang dilakukan atau yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Saya kira sudah ada mekanisme-mekanisme itu gitu ya, ada fasilitas teknologi digital. Saya kira transparansi dan akuntabilitas itu menjadi salah satu titik poin ya untuk membangun trust atau kepercayaan publik itu gitu ya Mas. Baik, kalau Pak Bayahi, kalau menyambung mengenai bekal karir politik seperti apakah yang perlu dipersiapkan Pak untuk bisa naik tingkat dalam hal ini? Yang pertama adalah kinerja. Artinya kepala daerah itu harus bekerja yang sesungguh-sungguhnya, artinya sesuai dengan janji-janji politiknya. Tetapi jangan sampai hanya kepala daerah itu hanya memainkan bekerja, tetapi untuk mencari apa ya, supaya dilihat oleh masyarakat, artinya mengkonten. Ini sudah banyak kepala daerah kerjanya hanya dibuat
media sosial gitu. Ini bagaimana? Pencitraan itu. Kalau dulu sistem seperti ini mungkin masyarakat itu masih bisa menilai baik. Tetapi kalau sekarang sudah ada peralihan. Masyarakat, oh ini pencitraan, oh ini... Tapi bagaimana Pak? Bukankah eranya saat ini udah era digitalisasi begitu? Ya, memang era digitalisasi, tetapi bukan itu yang... Maksudnya era digitalisasi itu memang betul-betul bekerja. Ini yang harus ditunjukkan, bukan itu. Bukan keseharian vlog yang ditampilkan. Karena beberapa kali saya melihat juga seperti itu kegiatan vlog, makan dan sebagainya ditampilkan seperti itu ya. Jadi di situ. Artinya masyarakat sekarang ini sudah cerdas gitu. Artinya kalau pimpinan itu nanti hanya menjual itu, berpotensi di 2029 nanti tidak akan terpilih. Itu bisa dipastikan atau presentasinya akan menjadi sangat besar, Pak? Melihat, jadi artinya kalau dia itu hanya memainkan konten yang seperti itu, kemudian tidak ada kinerja yang secara signifikan untuk menyentuh terhadap kinerja masyarakat, maka potensi untuk tidak terpilih, maka potensinya besar. Oh baik, ya jadi potensinya Pak ya, potensinya akan semakin besar. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa. Saya masih ada beberapa pertanyaan kepada dua narasumber kami. Anda jangan beralih kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Mari kita nonton bersama. Oh Bunda Lina, saya kira anak bermanja. Mengapa kita harus menggapai ampunan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan? Allah mencurahkan ampunan. Bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi ini, kita kasih manfaat apa sih pada masyarakat? Berkah, berkah, berkah. Ya, pemirsa, menyambung berbincang kita pada malam hari ini masih membahas mengenai langkah strategi incumbent raih kepercayaan masyarakat. Pak Andi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Bayi Haki ya, masih menyambung mengenai media sosial. Dalam hal ini bagaimana peran media sosial untuk bisa menjembatani antara incumbent dan juga menjalin hubungan relasi dengan publik? Ya, jadi gini, salah satu tantangan ya incumbent untuk menjaga kepercayaan ke publik itu adalah soal komunikasi ke publik gitu ya. Jadi komunikasi... Seperti apa Pak komunikasi ini? Nah, komunikasi ke publik itu bisa dilakukan itu ya, secara offline gitu ya, secara manual, bisa juga dilakukan secara online ya, melalui dunia maya gitu ya. Nah, komunikasi publik yang bagus itu setidaknya saya kira harus dilakukan dalam beberapa hal ya. Yang pertama, pentingnya mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah gitu ya, yang mana kebijakan-kebijakan ini memang langsung merespon kebutuhan-kebutuhan fundamental ya dari publik secara langsung gitu ya. Nah, ini penting. Jadi apa yang kemudian menjadi keresahan ya, kegalauan gitu ya dari publik itu kemudian sudah direspon dalam bentuk kebijakan, penyelesaian terhadap kegalauan dan keresahan-keresahan itu. Itu yang pertama. Jadi mengkomunikasikan kebijakan. Kemudian yang kedua, dalam proses perjalanan itu kan tentu akan ada dinamika ya, ada dinamika. Nah, karena itu menjadi penting ada komunikasi yang sifatnya interaktif ya, yang partisipatif gitu. Misalnya begini misalnya ya, dulu ada bupati di Bojonegoro, dia incumbent yang kemudian
terpilih 2 periode itu membuka proses dialog komunikasi publik setiap hari Jumat, gitu ya. Baik. Setiap hari Jumat itu masyarakat di Bojonegoro itu yang punya masalah-masalah fundamental itu silakan datang itu, gitu ya. Datang ke dialog di hari Jumat itu, gitu ya. Nah, dari situ kemudian pemerintah kabupaten, gitu ya, pemerintah daerah kemudian memahami sesungguhnya apa yang menjadi masalah-masalah real yang sifatnya fundamental yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan begitu kemudian bisa segera dicarikan solusinya dalam bentuk kebijakan-kebijakan, gitu ya. Nah, menurut saya ini yang fundamental ya, proses komunikasi ke publik itu ya. Jadi jangan kemudian semua aktivitas itu diupload gitu yang sifatnya personal, yang kemudian nggak ada hubungannya apa-apa dengan publik. Harus beda itu ya. Antara kepala daerah kepala daerah dengan para selebritis itu harus ada bedanya itu ya. Iya. Tapi saat ini sangat populer begitu kalau saya melihat ya, bahwasanya banyak tidak sedikit bukan permasalahan pribadi tapi lebih tepatnya aktivitas pribadi yang ditampilkan ke sosial media. Tadi sempat Pak Bayaki menyatakan ini sepertinya untuk bisa mendulang popularitas, dalam arti kata semacam seperti itu ya, untuk bisa menampilkan citranya positif di depan publik, bahwasanya bersahaja, mendekatkan secara langsung. Tapi ternyata hal tersebut merupakan tindakan yang salah begitu ya Pak Bayaki ya. Ada potensi yang sangat besar sekali pada saat pemilihan selanjutnya, maka potensi itu akan sangat menguat sekali untuk bisa tidak terpilih kembali begitu. Nah, kembali lagi terkait mengenai isu dan juga kritik publik yang dilakukan atau diberikan kepada incumbent dalam hal ini, Pak. Bagaimana cara menanggapi yang baik begitu? Atau dalam arti kata bagaimana dengan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh publik dalam hal ini terkait mengenai kritik dan juga isu yang bersifat negatif begitu kepada incumbent sendiri, dan juga bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik kembali? Begini, sebenarnya incumbent ini kan sudah mempunyai suatu modal ya. Artinya tidak perlu melakukan konten-konten yang secara personal. Karena yang namanya bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, ini secara popularitas pasti sudah sangat tinggi sekali. Siapa di daerahnya yang tidak kenal dengan nama bupati tersebut? Pasti yang namanya popularitasnya pasti tinggi. Lah, dari situ tadi, kalau hanya untuk mengangkat secara popularitas, maka tidak kena untuk menggunakan media-media yang secara personal dia angkat. Ini untuk pemilih yang rasional atau bagaimana nih Pak? Karena untuk pemilih yang rasional atau bagaimana ini? Maksudnya ini akan berimpak kepada pemilih rasional, bahwasanya pemilih rasional ya, untuk pemilih rasional nggak akan kena gitu. Tapi di media sosial ini lebih banyak yang rasional. Ya. Makanya itu. Fans ini banyak sekali Pak fansnya Pak ya. Gini, medsos ini ya secara elektoral cepat naik dan cepat turun. Gitu loh. Jadi tidak bisa dibuat suatu patokan bahwasannya terkenal di media sosial kemudian dia akan terpilih kembali. Itu tidak menjadi suatu jaminan. Artinya kalau memang ya saat ini yang lebih dominan dipercaya oleh masyarakat adalah tatkala ada kegiatan-kegiatan kemudian diviralkan oleh media-media mainstream, ini lebih popularitasnya lebih sangat meyakinkan gitu daripada bermain medsos. Artinya kalau bermain medsos ini cenderung personal brandingnya yang diutamakan, bukan kinerjanya untuk masyarakat. Kita ambil contoh Pak Bayaki, bagaimana dengan salah satu wakil, bukan salah satu tapi lebih tepatnya wakil wali kota Surabaya, Cak Ji begitu. Gitu. Kalau tampil di media sosial beliau selalu menampilkan pemecahan masalah, permasalahan-permasalahan. Apakah seperti itu yang Anda maksudkan? Ya, itu nanti ya akan dinilai oleh masyarakat karena ada yang suka dan banyak yang tidak suka, gitu loh. Lah, nanti ujiannya tatkala dia nanti mencalonkan sebagai wali kota di 2029, ini nanti ujiannya. Gitu. Artinya bukan suatu jaminan yang sudah seakan-akan membantu masyarakat, seakan-akan ya. Tetapi dinaikkan oleh media sosialnya sendiri, kemudian artinya
mengkonten ya, mengkonten. Ini penilaian seakan-akan dia menilai suatu sudah yang luar biasa untuk membantu masyarakat. Padahal ya itu tadi yang saya katakan bahwasanya media sosial itu bukan suatu jaminan. Bisa cepat naik dan turunnya lebih drastis. Konsistensi atau kontennya memang harus dibenahi lagi begitu. Kontennya harus dibenahi. Baik. Nah, artinya kalau media sosial ini memang naik turun. Naik turun kalau media sosial. Tatkala dia ada yang pro terhadap masyarakat maka naik. Tetapi tatkala dia memainkan konten ada yang tidak pro, ya masa turunnya lebih dahsyat. Baik. Jadi saya perlu belajar ya, siapa tahu 2029 saya maju begitu ya. Baik, kita harus break dulu sejenak. Ya, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, ada jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Mari kita tonton bersama. Bunda Lina, saya kira anak bermanja. Mengapa kita harus menggapai ampunan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan? Allah mencurahkan ampunan. Bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi ini, kita kasih manfaat apa sih pada masyarakat? Kemarin ceria. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, kita masih ada waktu untuk berbincang kembali dengan dua narasumber kami. Saya ingin menembak kembali kepada Pak Andi. Pak Andi, kalau kita ketahui bahwa incumbent ini kan selalu memberikan program-program sosial kepada masyarakat dalam hal ini. Seberapa efektifkah Pak program-program sosial ini jika dijalankan dengan cukup baik? Ya, program-program sosial itu penting ya, penting, terutama untuk keluarga miskin ya, untuk kaum duafa ya. Misalnya dalam bentuk BLT ya, bantuan langsung tunai misalnya gitu ya, karena tidak sedikit ya keluarga-keluarga miskin itu yang kemudian untuk kebutuhan makan kesehariannya saja itu kemudian sulit untuk dipenuhi gitu ya. Saya kira BLT itu masih penting, tetapi harus betul-betul tepat sasaran gitu ya. Hanya orang-orang miskin yang memang betul-betul membutuhkan saja gitu ya. Kalau kemudian tidak terima BLT, mereka tidak bisa makan secara cukup dia, secara cukup. Kemudian yang kedua, saya kira harus tetap dilanjutkan misalnya berobat gratis ya, berobat gratis untuk keluarga atau warga miskin ya, karena apalagi ini kita sekarang ini kan di masa pancaroba ya, hujan, panas gitu ya, banjir dan seterusnya gitu ya, gejala penyakit itu banyak terjadi di mana-mana. Kalau kemudian mereka tidak bisa berobat secara gratis gitu ya, sangat kasihan ya ke mereka itu. Nah, kemudian yang ketiga saya kira yang juga penting ya, perlu ada program bantuan permodalan ya, bantuan permodalan. Jadi banyak sekali kemudian sesungguhnya orang yang punya karakter atau tipologi pekerja keras gitu ya, tapi karena keterbatasan modal yang dimiliki, usaha atau bisnisnya kemudian tidak bisa berkembang ya, tidak bisa meningkat ya. Karena itu
program-program sosial tadi beberapa saya contohkan itu harus tetap ada gitu ya. Apalagi sekali lagi dengan ada kebijakan efisiensi anggaran itu, saya kira itu justru kemudian menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Jangan sampai kemudian pemerintah tidak hadir gitu ya kepada ya warga miskin ya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu siapa yang mau ngurus kalau kemudian negara atau pemerintah tidak hadir. Baik, saya beralih ke Pak Baihaqi. Pak Baihaqi, kalau kita ketahui bahwasannya ada positif dan juga kelebihan, lebih tepatnya kelebihan dan juga kekurangan dari strategi incumbent terhadap lawan politiknya dalam hal ini. Kira-kira Anda bisa jabarkan tidak sedikit terkait mengenai kelebihan apa yang bisa dimiliki oleh incumbent dalam strategi untuk memenangkan kepercayaan publik, dan juga negatifnya apa atau kekurangannya apa dibandingkan lawan politik yang sudah ada? Memang lebih banyak kelebihannya ya daripada kekurangannya, karena incumbent ini sudah bekerja 5 tahun. Pengalaman ya? 5 tahun, pekerjaannya sudah 5 tahun. Artinya dia sudah bekerja, dan yang bekerja itu dia dana dari anggaran dari masyarakat kan begitu, dari rakyat kan begitu. Beda dengan penantang baru ini, kalau penantang baru itu melawan incumbent, maka harus dihitung betul apakah incumbent itu mempunyai tingkat kemantapan pilihannya tinggi atau tidak. Kalau kemantapan pilihannya itu tinggi, maka potensi menangnya incumbent akan terulang kembali. Yang menyebabkan potensi kemantapan pilihan itu apa? Kinerja selama 3 tahun ke depan ini. Gitu loh. Bagaimana kinerjanya? Bukan terutama ini kan dinilai, penilaian masyarakat itu hanya yang sangat berpengaruh adalah 100 hari ke depan ini. Artinya setelah dilantik 100 hari apakah ada nilai daya kejutnya atau tidak, ini penilaian yang sangat tinggi sekali oleh masyarakat. Sehingga para incumbent lakukanlah janji-janji politik yang telah diutarakan janjinya pada waktu kampanye. Ini yang harus diperhatikan betul oleh para incumbent demi ya untuk menjaga eksistensi di 2029 nanti. Pandangan Anda di tahun 2024 lebih banyak mana, incumbent yang terpilih ataukah pemain baru dalam hal ini? Yaitu tadi yang saya lihat ya, catatan kami ada 19 kabupaten kota termasuk gubernur ya, ini incumbent. Kemudian ada sekitar 8 yang kalah. Kemudian ada sekitar 11 yang tidak mencalonkan. Artinya yang sudah 2 periode. Dari 8 itu, dari 9 itu ada incumbent berlawanan dengan wakil dan kalah. Gitu loh. Ini ya, artinya masih 48,7% ini incumbent. Nah, Pak Baihaqi, seumpama ini saya berbicara seumpama pemain baru bisa menang melawan incumbent, apa potensi terbesar yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kalau pemain baru sebenarnya ini yang selama ini kami melihat ya, yang pertama seberapa jauh incumbent itu bekerja di masyarakat di daerahnya. Ini yang harus dilihat terlebih dahulu. Kalau kinerja incumbent ini tidak seberapa baik, maka potensi dikalahkan oleh pendatang baru luar biasa, sangat lebih besar. Bagaimana pendatang baru ini supaya bisa mengalahkan incumbent? Yaitu tadi, incumbentnya kurang bekerja, kemudian pendatang barunya, janji politiknya juga mumpuni. Jadi pendatang baru ini harus mencari incumbent yang bermasalah dulu baru bisa memenangkan atau mengungguli. Ya paling enggak kan melihat potensi ya, melihat potensi kalau bagi incumbent yang tingkat elektoralnya itu tidak seberapa bagus. Karena ada incumbent yang elektoralnya itu tinggi, tetapi begitu dia tetapi tingkat kemantapan pilihannya masyarakat ini rendah. Gitu loh. Ini potensi kalah, Mas Yan. Baik, jadi terkait mengenai terpilihnya wali kota Surabaya kemarin ya, jadi sudah membaca elektoral secara langsung begitu. Jadi potensi untuk menang sangat tinggi sekali. Ya kalau di Surabaya kemarin kan tidak ada lawan gitu loh. Artinya ada maju begitu ya. Sudah mengukur begitu sejauh mana. Percuma saya maju karena kalah nanti ujungnya begitu. Ya bukan, karena tidak ada lawan gitu. Artinya pada waktu itu
memang partai politik sudah digandeng semua. Sebelum ada putusan MK yang hanya 4% kan begitu. Awal mulanya kan juga susah, sehingga seandainya tidak ada putusan MK maka berpotensi calon tunggal ini lebih besar daripada yang kemarin. Artinya hanya 5 kan. Tapi permasalahannya apakah incumbent ini mampu digeser oleh pendatang baru begitu, Pak Baik Haki? Ya kalau pendatang barunya kuat, ya potensi digeser. Dan bahkan kemarin tingkat hampir di tingkat apa itu namanya kotak kosongnya tinggi gitu loh. Bahkan ada di salah satu kabupaten kota di Gresik hampir kalah gitu loh, melebihi dari 40% kan begitu. Nah artinya kalau sampai ada lawan ya potensi kalah kan begitu. Ini kan tidak ada lawan saja kotak kosong sudah mendapatkan 40% lebih gitu. Sama dengan Surabaya, tidak ada lawan, kotak kosongnya juga tinggi gitu loh. Jadi di situ. Nanti kita akan sambung lagi, kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa, jangan berlari kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara untuk tema bahasan kita pada malam hari ini, yaitu langkah strategi incumbent raih kepercayaan masyarakat. Dan saya mulai terlebih dahulu dari Pak Baik Haki, mungkin ada sedikit pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV. Ya. Terima kasih. Kalau bagi incumbent yang masih satu periode untuk yang satu periode untuk jadi saat ini, maka harus menata betul bagaimana janji-janji politiknya harus dilakukan, dikerjakan. Artinya menjaga ritme supaya nanti di 2029 itu akan terpilih kembali. Baik. Tetapi kalau sampai janji-janji politiknya itu tidak dilakukan, ya, artinya sedikit yang dilakukan, maka potensi kekalahan di 2029 ini sangat besar. Saya rasa seperti itu. Baik. Pak Andi, mau menambahkan, silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada incumbent yang sudah terpilih gitu ya. Meskipun mereka tidak punya kesempatan untuk maju lagi gitu karena sudah 2 periode di daerahnya masing-masing. Berpolitik itu kan tidak sekedar mengejar jabatan ya. Tetapi setelah menjabat itu bagaimana kemudian berkhidmat untuk publik, untuk rakyat gitu ya. Nah karena itu meskipun di 2029 tidak bisa maju di daerah yang sama dari daerah yang bersangkutan, menjaga kinerja terbaik gitu ya, kemudian menjaga integritas, lalu kemudian menjaga kedekatan dengan rakyat sebagai bentuk berkhidmat kepada publik itu saya kira penting untuk seluruh incumbent. Saya kira itu Mas Ujo. Baik. Kita masih ada sedikit sisa waktu, Pak Baik Haki. Saya kejar lagi Anda ya. Pak Baik Haki, bagi mereka pemain baru agar bisa mengalahkan incumbent, apa resepnya Pak Baik Haki? Yang pertama adalah
kalau pemain baru ya perlu dipersiapkan saat ini begitu, nanti untuk menjelang nanti pemilihan nanti. Minimal di 2026 sudah memulai, artinya menyapa terhadap masyarakat. Ini yang harus dilakukan karena kalau berbicara memberikan sesuatu ke masyarakat, artinya membantu masyarakat. Kalau pemain baru tidak mungkin mengeluarkan anggaran yang secara pribadi kan begitu. Minimal menyapa terhadap masyarakat, terhadap kelompok-kelompok masyarakat supaya minimal dikenal. Setelah dikenal, maka pemain baru itu harus ada janji-janji politik yang harus disusun secara rapi. Apa sih kebutuhan masyarakat di sini? Apa sih keinginan masyarakat di sini? Ini yang harus diperhatikan sehingga dari keluhan-keluhan masyarakat itu bisa menjembatani, bisa memfasilitasi, itu. Jadi itu nanti bagi pemain baru saya rasa bisa untuk bersaing di 2029. Baik. Jelas ya, jadi setelah ini mungkin saya akan berkunjung ke perkumpulan PKK begitu ya, untuk sosialisasi dan juga pengenalan pribadi. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andi, Pak Rusmanun. Terima kasih Bapak Yaki sudah bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita akan berikan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Amin. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.